Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Kita akan langsung lanjut aja. Kemarin kan udah bahas tentang pembagian polinomial ya. Kita masih lanjut tentang pembagian polinomialnya. Nah di sini kita akan bahas jika pembagian polinomial masih yang kemarin ya, tapi dengan variasi soal yang berbeda. Ini soalnya dan dibagi oleh 2x-1. Kalau kemarin kan cuma dibagi oleh x-4, x-3 kayak gitu. Jadi pas dimasukin ke cornernya langsung x sama dengan 4, x sama dengan 3 gitu kan. Begitupun untuk soal yang seperti ini. Jadi sebenarnya sama-sama aja konsepnya ya. Jadi kalian harus bikin 2x-1 menjadi x sama dengan 0. Jadi 2x-1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Jadi untuk pembaginya menjadi setengah ya yang dimasukkan ke dalam si Hornernya. Terus untuk masing-masing koefisien tulis deh dari pangkat 4. Kalau dari pangkat 4 kan berarti menurun ya, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai pangkat 0. Pangkat 4 itu adalah 1, koefisiennya benar, min 3, pangkat 2-nya 2, pangkat 1-nya min 1 dan 1. Oke, betul. Terus tinggal dihitung seperti biasa, ini harus 0. Ini wajib ya. Min 1 tambah 0, 1. Terus dikali setengah. Min 3 tambah setengah itu jadinya min 3 kali 2 min 6. Min 6 tambah 1 min 5/2. Terus min 5/2 dikali setengah jadinya min 5/4. Ini pun sama dihitung ya. Cara penghitungan gitu. 2 kali min 4 min 8. Min 8. 2 kali 4, 8, 8 kurang 5, 3, begitu seterusnya sampai hasilnya dapat 11/16 kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian yang lain, yaitu pembagian yang berderajat 2. Nah, di pembagian berderajat 2 ini nih agak-agak lumayan menantang ya. Sebenarnya dia ada dua cara untuk menyelesaikan pembagian suku banyak dengan bentuk derajat 2, atau bisa kita sebut dengan bentuk ini ya, persamaan kuadrat. Pertama pakai cara bagan Horner, yang kedua menggunakan cara Horner-Kino. Nah, kita cek dulu untuk menggunakan bagan Horner, maka polinomialnya sama dengan semuanya sama, si pembagi terus hasil baginya ditambah, nah tapi sisanya itu nanti dikalikan dengan si pembaginya ya. Lebih jelasnya gimana, coba kita contoh soal lagi. Terus kalau misalkan bagan Horner-Kino, ini tuh pengembangan ya, pengembangan dari bagan Horner. Nah kenapa disebut Horner-Kino? Karena ini yang menemukan atau yang menerapkan adalah si penulis buku Erlangga yang ini, yaitu Pak Sukino. Jadi namanya Horner-Kino gitu, keren ya beliau. Oke, saya akan langsung lanjut ke contoh soal aja biar lebih jelasnya. Nah, kita pakai yang cara Horner dulu ya, ini ada di buku kalian. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x minus 1 oleh x min 2 x plus 1. Tadi kan pembagian oleh derajat 2. Nah ini derajat 2 ini dari mana Ustazah? Derajat 2 nya ini kelihatan dari ini ada 2 faktor atau 2 nilai x di sini. Bisa aja soalnya itu belum bentuk faktor ya. Bisa aja soalnya dibagi oleh x kuadrat min x min 2 kayak gitu. Terus kalau misalkan dibagi oleh bentuk seperti ini, kalian harus faktorin dulu gitu. Jadi intinya kalau dibagi oleh berderajat 2, kalian harus buat dia jadi 2 faktor. Nanti kalau misalkan nggak bisa difaktorin, nah kita bahas nanti. Oke, yang ini dulu. Pertama kan dapat x min 2 sama x plus 1, berarti yang satu x sama dengan 2 ya. Kalau yang satunya x sama dengan min 1. Ini x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Terus langkah yang pertama diapain? Pertama kita hitung pembagian sama x min 2 dulu gitu. Kalau misalkan x min sama x plus 1 dulu boleh, enggak usah, boleh-boleh aja. Jadi terserah ya. Kalau sini dia sama yang 2 dulu. Ditulis koefisiennya pangkat 4 1, ini min pangkat 3 enggak ada ya. Ini langsung pangkat 2, pangkat 3 berarti 0. Ini pangkat 2 min 3, pangkat 1 2,
dan pangkat 0 min 1. Dibagi oleh X min 2, berarti ini 2 X-nya. Kita hitung pakai cara order biasa. 1, terus ini 0 udah dari sananya ya. 1 tambah 0, 1 dikali 2, 0 tambah 2, 2 kali 2, 4 tambah min 3, 1 kali 2, 2 tambah 2, 4 kali 2, 8 min 1 tambah 8, 7. Oke, sampai sini aman ya. Dibagi lagi sama X plus 1, berarti di sini X-nya min 1. Dibagi lagi oleh X plus 1, berarti dibaganya jadi min 1 kebalikannya. Oke, seperti biasa bawahnya harus 0, 1 tambah 0, 1. 1 kali min 1 min 1, 2 tambah min 1, 1. 1 kali min 1 min 1, 1 tambah min 1, 0. 0 kali min 1, 0. 4 tambah 0, 4. Nah, terus gimana cara menulis hasil akhirnya? Ini kan belum selesai ya. Berarti dari hitungan ini kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, ini polinomial yang sama dengan ini X kuadrat plus X didapat dari mana? Didapat dari sini ya. Kotak yang ini kan tadi awalannya itu X pangkat 4 nih. Kalau misalkan dibagi oleh bentuk derajat 2 atau X-nya ada 2, maka ini dimulai dari X pangkat 4 derajatnya berkurang 2. Berarti jadi X pangkat 2. Berarti ini dimulai dari X pangkat 2 nih. Ini dimulai dari X pangkat 2, ini X pangkat 1. Dan ini adalah X pangkat 0. Kayak gitu. Berarti X pangkat 2-nya koefisiennya 1. Betul ya? Terus X pangkat 1 koefisiennya 1. Nah, ini si hasil baginya. Terus dikali oleh pengalinya. Pengalinya tadi kan X min 2 sama X plus 1 ditambah. Nah, sisanya rumusnya tadi kan adalah S dikalikan dengan pembaginya yang pertama. Pembaginya yang pertama kan tadi kita pakainya X min 2 ya. Kayak gitu. Berarti sisanya kan yang terakhir yang dipakai ya 4. Jadi sisanya kan ada 2 nih, pakai yang terakhir dulu maksudnya. Pakai sisa yang terakhir dulu dikalikan sama pengalinya yang pertama ditambah sama sisanya yang kedua. Kalau sisanya yang kedua langsung tulis angka aja. Kayak gitu. Jadi ingat rumusnya tadi ini ada di sini nih. Bentar saya timbulin lagi. Rumusnya tadi ada di sini ya. Ini dimana PX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dikali dengan si pengalinya ditambah sisa, terus dikalikan pengali yang pertama ditambah sisa yang ke 1 gitu. Emang agak ribet tapi lama-kelama bisa karena sering latihan ya. Nah, terus dihitung deh. Yang ini 4x min 8 tambah 7 berarti 4x min 1. Selesai ya. Berarti ini sisanya adalah 4x min 1. Begitupun nah ini yang nomor 2 yang saya bilang tadi. Ini kan belum di faktorkan ya. Jadi kamu harus faktorkan dulu nih. Jadi x plus 2 x min 1. Cara ngitungnya sama. Ini koefisiennya tulis dulu. Terus dibagi secara Horner. Pas sudah dapat yang terakhir. Ini 131 berarti dimulai dari awalnya X pangkat 4, berarti ini dimulai dari X pangkat 2 ya. Pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Terus ditulisnya gimana? Ditulisnya tinggal si hasil baginya yang ini. Ya kan? X kuadrat plus 3X plus 1. Terus dikali sama pengalinya, terus ditambah sama sisa yang terakhir. Sisa yang terakhir itu 6. 6 dikalikan pengali yang pertama yaitu pembagi yang pertama yaitu X plus 2, terus ditambah sama sisa yang pertama min 7. Udah selesai. Oke, sampai sini semoga dipahami. Terus setelah akan bahas gimana nih kalau yang Horner-Kino. Nah, ini dia ada di sini. Yuk kita bahas sama-sama. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak PX sama dengan X pangkat 4 min 3X plus 2X min 1. Terus sebentar. Dengan cara pembagian bersusun bagi bagian Horner dan bagian Horner-Kino. Saya nggak mau bahas pembagian bersusun karena kemarin kan udah ya bentuk akar itu pembagian bersusun. Karena saya anggap kalian udah bisa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang Horner dan Horner-Kino-nya. Tadi kan yang Horner
Yang Horner itu udah kita bahas sedikit ya. Nih, kan dia pangkat 4. Pangkat 4-nya 1, pangkat 3-nya enggak ada, pangkat 2-nya min 3, pangkat 1-nya 2, dan yang enggak ada X-nya adalah min 1. Nah, dibagi oleh X kuadrat min X min 2. Nah, X kuadrat X min 2-nya difaktorkan dulu, gitu. Sehingga boleh ngambil H1-nya 2 dan H2-nya min 1. Sebenarnya lebih amannya sih emang pembagian yang pertama itu yang positif dulu ya, baru yang negatif. Tapi ntar sama-sama aja kok dapatnya. Yuk kita lanjut. Nah, di sini dihitung secara Horner biasa, ya kan? Ditambah ke atas dikali, ditambah ke atas dikali, dapat ini. Nah, ini kan soalnya sama kayak yang tadi ya. Sama yang tadi di buku paket yang satunya. Nah, ini Kak Ustazah akan bahas bagan Horner-Kino. Nah, di Horner-Kino ini kalian kalau membagi dengan pangkat 2 itu tidak perlu memfaktorkan. Jadi untuk pembagi yang pertama, ini yang pertama ya, dan ini pembagi yang kedua. Cara mencarinya adalah rumusnya min. Misalkan kalau dalam kuadrat kan rumusnya adalah ax kuadrat ya, plus bx plus c. Kita simbolkan pembagi yang pertama itu didapat dari min C per 1. Terus pembagi yang kedua itu berasal dari min dulu depannya B per 1. Berarti kan di sini C-nya adalah 2 ya. C-nya adalah min 2 maksudnya. Min 2 bagi 1, min 2. Ketemu min di luarnya jadi 2 di sini. Terus kalau yang satunya B-nya kan berarti min 1 per 1 min 1 ketemu min jadi 1 positif di sini. Nah, terus ada beberapa bagian yang harus dikosongkan, yaitu yang ini ya, kalau saya bilang segitiga atas nih, segitiga atas, karena kan 3 titik ya, terus sama ujung bawah, itu aja. Terus cara ngitungnya gimana? Wah, cara ngitungnya sih nggak sama sih sama Horner, tinggal turun ke bawah ditambah, kalau ke samping dikali. Nah, kita lihat dulu yang ditambah, ini kan 1, 0, 0, berarti 1, betul ya. Terus ini dikali yang ke sini, jadi dikalinya itu 1 tingkat. Kalau dikali yang baris yang ini berarti kan pengalinya 1 gitu kan ya. 1 kali 1 1, terus tambah 0 tambah 1 1. 1 dikali lagi ke sini 1 gitu kan. Nah, terus udah gitu kalau udah dapet yang ini baru kamu kali yang kalau nggak susah bikin di sini aja sendiri deh biar kamu nggak bingung. Saya tulis ulang ya. Ini ada 1, 0, min 3, 2, min 1. Seret. Nah, gak pakai warna lain. Ini 2 sama 1. Nah, ini harus dikosongin, kosongin sama ujung sini kosongin. Gitu ya. Jadi ada 2 baris. Oke, sudah mulai. Kalau misalkan ini langsung ditambah ke bawah, berarti ini langsung 1. Nah, ini kan ini harus diisi nih kolom yang ini nih. Dikalikan sama yang mana? Sama kolom yang ini, gitu kan. 1 kali 1 1. Ditambahin dari atas 0 tambah 1 1. Nah, terus udah gitu ini bisa dikali nggak sama yang ini? Ini kan harus diisi nih, kosong kan. Nih pengalinya sama yang ini 1 kali 2 2 kayak gitu ya. Nah, udah dapet. Terus habis itu yang ini juga harus diisi nih kolomnya, dikalinya sama yang mana, pokoknya setiap ke atas kan dikali. Nah, ini kan kolomnya terletak di barisan ketiga, berarti dikalinya sama 1. Nah, 9 min 3 tambah 2 tambah 1 kan berarti 0. Lagi nih, kolom yang ini harus diisinya dengan cara mengkalikan dari yang bawah. Bawah kalikan ke sini, pengalinya yaitu 2. 1 kali 2 2. Terus yang ini harus diisi juga nih, pengalinya sama 1. 0 kali 1 0. Tambahin 2 tambah 2 4. Terus lagi kalau misalkan yang ini nih mau diisi pengalinya dari mana? Dari bawahnya, serong bawah. 0 dikalikan sama yang atas itu 2. 0 kali 2 0. Terus ini harus diisi nih, dikali dari mana? Dari bawah 4. 4 kali 1 4. Udah deh tinggal ditambah. Min 1 tambah 4. Ustazah lupa kok diisi ya 4 ya. Padahal kan udah dikasih silang. Berarti ini udah selesai ya. Ini kan tadi dikasih silang nih sama Ustazah nih. Jadi nggak usah diisi. Langsung min 1 tambah 0 min 1. Udah deh. Nah, berarti sisanya kalau misalkan Horner-Kino tuh enak, tinggal ambil 2 yang paling belakang. Nah, tinggal tambahin
salah satu atau variabel paling depan itu dengan koefisien X. Jadi 4X min 1. Sedangkan yang ini hasil baginya dimulai dari X pangkat 2. Kenapa dari pangkat 2? Karena kan soalnya tadi adalah X pangkat 4. Jadi X pangkat 2-nya koefisiennya 1, X pangkat 1-nya koefisien 1. Dan konstantanya 0. Jadi nggak usah ditulis. Oke? Sampai sini semoga dipahami. Satu lagi deh. Jadi Werner-Kino kenapa harus dipelajari? Kalau misalkan suatu saat kalian ketemu soal-soal ujian masuk perguruan tinggi dan dimintanya pembagian polinomial dengan yang tidak bisa difaktorkan. Nih, X kuadrat min X plus 3 kan ada nggak faktornya? Susah kan? Faktornya sulit gitu. Berarti ini pakai metode Werner-Kino gitu. Pangkat 3 koefisiennya 1, pangkat 2-nya koefisiennya 1, pangkat 1 koefisiennya 2, dan pangkat 0 koefisiennya 10. Nah, terus kita cari pembagian pertama itu kan yang C dibagi min 1, berarti min 3. Ini B dibagi min 1, min 1 dibagi 1 positif 1. Tinggal kita isi ininya ya. Terus kita bakal hapus aja hapus nih, kita isi sendiri aja. Kegedean. Kita isi sendiri nih. Yuk kita isi sendiri. Nah, ini kan tandanya harus kosong ya. Yang tandanya harus kosong kita bikin 0 aja ya. 0, 0, 0. Di ujung sini juga harus 0 gitu ya. Itu udah ketentuan yang pasti. Yuk tinggal kita hitung. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Terus dikalikan ke sini kan. Biar ini keisi, berarti dikalinya sama yang barisan 1. 1 kali 1, 1. Tambah dari atas, 1 tambah 1, 2. Nah, ini harus keisi nih. Kolom yang ini harus keisi. Berarti dikalinya sama baris yang min 3. 1 kali min 3, min 3. Nah, kolom yang bawahnya harus diisi, berarti dikalinya dari serong bawahnya. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah min 3, min 1 tambah 2, 3. Nah, terus yang mana lagi yang harus diisi? Ini ya, satu lagi ya. Dia dikali sama yang ini. 2 dikali sama yang min 3, yaitu min 6. 10 tambah min 6 itu 4. Nah, ya udah, berarti sisanya adalah saya salah hitung ya di sini ya. Afwan. 2 tambah min 3 itu min 1 tambah 2. 1 ya. Oke, berarti sisanya ini tinggal X plus 4. Karena kan ini tinggal tambahin variabel X aja. Terus yang ini kan tadi awalnya soalnya X pangkat 3. X pangkat 3 sudah berkurang 2. Karena ini pembagian berarti 2. Berarti tinggal X pangkat 1. Makanya ini X pangkat 1 dan X pangkat 0 atau X tambah 2. Selesai. Sampai sini semoga dipahami. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang teorema sisa ya. Ya kalian nanti boleh ini dipelajari lagi. Nanti ada latihan soalnya. Kalau masih nggak mengerti jangan sungkan untuk tanya ke saya secara pribadi. Sampai sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.